Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyuni Komalahati dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar anatomi fisiologi tubuh manusia. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana dan tomi. Ana artinya bagian atau memisahkan, sedangkan tomi iris atau potongan. Kata anatomi ekuivalen dengan kata dissection. Dis artinya asunder atau remuk, sedangkan kesar artinya tukat. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Anatomi adalah ilmu urai tubuh manusia, dasar utama dari ilmu kedokteran, dan mengenalkan pada mahasiswa sebagian besar terminologi kedokteran. Anatomi yaitu tempat terjadinya peristiwa. Fokus anatomi yaitu pada struktur, tetapi struktur dan fungsi harus selalu dipandang sebagai suatu kesatuan. Fisiologi berasal dari bahasa Latin yaitu visi dan logos. Visi artinya alam atau cara kerja, sedangkan logos itu ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Dan anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Selanjutnya ada osteologi, yaitu pengetahuan tentang tulang, artologi yaitu ilmu pengetahuan tentang sendi, miologi itu tentang otot, neurologi ilmu pengetahuan tentang saraf dan struktur saraf, dan kardiologi yaitu ilmu pengetahuan tentang jantung. Dan ada gastrologi yaitu ilmu tentang saluran pencernaan, oftalmologi tentang mata, urologi tentang saluran perkemihan dan reproduksi, dermatologi itu tentang kulit, spankologi yaitu tentang organ viscera atau alat dalam. Nah, di sini ada gambar general subdivision of anatomy. Anatomi itu terbagi dengan makroanatomi, yaitu bisa dilihat dengan mata telanjang, mikroanatomi dengan menggunakan mikroskop, embriologi yaitu dengan struktur, dan komparatif dengan penelitian. Selanjutnya ada metode of studying anatomy, yaitu metode belajar anatomi, yaitu ada dissection, surface anatomy, endoscopy, organ image. Nah, selanjutnya ada pendekatan belajar anatomi, yaitu terbagi menjadi dua, regional dan sistematik. Regional dengan topografi tubuh manusia sebagai segmen-segmen. Kedua, mempelajari tubuh manusia yang memfokuskan pada bagian tertentu. Ketiga, anatomi permukaan. Keempat, anatomi visceral. Sedangkan sistematik yaitu mempelajari anatomi berdasarkan sistem. Selanjutnya ada organ atau sistem. Sistem kardiovaskular memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan pemrosesan makanan dengan mulut, perut dan usus. Sistem endokrin komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Sistem kekebalan yaitu mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Sistem integumen dengan kulit dan rambut. Sistem limfatik yaitu struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Selanjutnya ada sistem otot, yaitu untuk menggerakkan tubuh, sistem saraf untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Selanjutnya ada sistem reproduksi, yaitu dengan organ seks. Selanjutnya ada sistem pernapasan, yaitu organ yang digunakan bernafas. Lalu sistem rangka, yaitu sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang. Dan yang terakhir sistem urin, yaitu ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekskresi urin. Dan lalu ada terminologi anatomi. Posisi bidang terdapat median, sagittal, frontal, transversa. Lapisan terdapat superficial, intermediate, dan depth. Yang ketiga lokasi yaitu terdapat medial, lateral, eksternal, dan internal.
Terakhir ada arah yang terdapat posterior, anterior, inferior, superior, proksimal, dan distal. Lalu selanjutnya ada arah atau kedudukan bagian tubuh. Anterior lawannya posterior, superior lawannya inferior, superficial lawannya profunda, medial lawannya lateral, proksimal lawannya distal. Nah, ini ada gambarnya. Anterior, posterior. Anterior itu bagian depan tubuh, posterior yaitu ke arah belakang. Contoh anterior seperti lambung terletak anterior terhadap limpa. Sedangkan contoh posterior yaitu jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Selanjutnya superior, inferior. Superior atas atau kranial, yaitu ke arah atas tubuh yang berdiri. Contohnya mulut terletak superior terhadap dagu. Sedangkan inferior bawah, yaitu kaudal atau bagian tubuh yang menjauhi kepala dan mengarah ke bagian bawah tubuh. Contohnya seperti pusar terletak inferior terhadap payudara. Lalu ada superficial, profunda. Superficial itu lebih dekat. Contoh otot kaki terletak superficial dari tulangnya, sedangkan profunda lebih jauh dari permukaan. Contoh tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Lanjut medial dan lateral. Medial itu di dalam atau lebih dekat ke bidang median. Contohnya seperti pangkal lengan terletak medial terhadap tubuh, sedangkan lateral di luar atau menjauhi bidang median. Contohnya seperti telinga terletak lateral terhadap mata. Lalu ada proksimal dan distal. Proksimal itu dekat atau lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contohnya seperti siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Dan distal itu jauh atau lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contohnya pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Lanjut, internal itu bagian yang terletak di dalam tubuh. Longitudinal membujur atau ke arah ukuran panjang. Perifer menuju permukaan tubuh. Plantar ke arah telapak kaki. Radialis sebelah arah tulang pengumpil. Transversal melintang. Ulnarus sebelah arah tulang hasta. Polaris ke arah telapak tangan. Nah, ini ada posisi anatominya. Lalu ini bidang tubuh ada medial, yaitu bidang tengah yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang hampir sama. Bidang sagital yaitu membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri atau bidang yang sejajar dengan median. Bidang frontal atau kronal yaitu membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang atau tegak lurus dengan bidang sagital. Dan selanjutnya ada bidang transversal, yaitu membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah atau bidang melintang tegak lurus pada arah panjang badan. Nah, ini ada gambarnya medial, lateral, dan lain-lain. Lalu ini lalu ada arah pergerakan anatomi, fleksi lawannya ekstensi, abduksi lawannya aduksi, elevasi lawannya depresi, inversi lawannya eversi, supinasi lawannya pronasi, endorotasi lawannya eksorotasi, protraksi lawannya retraksi. Lalu terdapat fleksi dan ekstensi. Fleksi yaitu gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerak untuk meluruskan. Contoh gerak ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Selanjutnya ada gerakan adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh abduksi itu gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat. Lalu ada elevasi dan depresi. Elevasi itu gerakan mengangkat, sedangkan depresi itu gerakan menurunkan. Selanjutnya ada inversi dan eversi. Inversi itu gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Selanjutnya ada gerakan supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan mengendahkan tangan, pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Lalu ada enrotasi dan eksorasi. Enrotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar.
Lalu protraksi dan retraksi. Protraksi yaitu memajukan bagian tubuh, sedangkan retraksi gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang seperti saat meretraksi mandibula. Yang terakhir ada rotasi dan sirkumodusio. Rotasio adalah gerakan paksa atau memutar, sedangkan sirkumodusio gerakan sirkuler. Lalu ini ada contoh gambarnya, ekstensi, fleksi, serta ini, lalu ini, dan ini elevasi, depresi. Selanjutnya ini ada contoh gambar abduksi, adduksi, ekstensi, fleksi, opisi, reposisi. Lalu ini, dan ini supinasi, pronasi. Selanjutnya ada regio atau bagian tubuh. Yang pertama ada epigastrik atau daerah ulu hati bagian tengah atas perut. Yang kedua ada hipogastrika atau bagian bawah perut. Yang ketiga ada hipokondria dextra yaitu daerah samping atas perut sebelah kanan. Yang keempat hipokondria sinistra yaitu daerah samping atas perut sebelah kiri. Selanjutnya ada ileum dextra yaitu daerah tulang usus kanan. Ada ileum sinistra, daerah tulang usus kiri. Ada lumbal dextra, yaitu pinggang kanan. Ada lumbar sinistra, yaitu pinggang kiri. Serta umbilikus, yaitu pusar. Lalu ini ada gambar region atau bagian tubuh. Lalu ini. Selanjutnya ada bagian-bagian tubuh. Yang pertama ekstremitas, yaitu anggota gerak. Abdomen, rongga perut. Torak, rongga dada, pelvis, rongga panggul, mantis tangan, pedis kaki, polar manus telapak tangan, planta pedis yaitu telapak kaki, antebraki yaitu lengan bawah, dan brachium yaitu lengan atas. Lalu selanjutnya ada trunkus yaitu batang badan, phalangus jari-jari atau ruas jari, femoris tungkai atas, cruris tungkai bawah, kaput kepala, cauda ekor, kolum leher, korpus badan, brevi pendek, dan longus panjang. Selanjutnya lagi ada superficial sebelah luar, profunda sebelah dalam, internus bagian dalam, externus bagian luar, dextra bagian kanan, sinistra bagian kiri, recta bagian lurus, obliquus miring, magna besar, minima yaitu kecil. Nah, lalu ini ada gambarnya. Lalu selanjutnya ada bangun yang menonjol. Yang pertama ada epicondylus, yaitu benjolan buku tulang yang bukan persendian. Yang kedua ada condylus atau buku tulang, yaitu tonjolan bulat di ujung tulang, merupakan bagian dari sendi. Yang ketiga ada crista, yaitu penonjolan berbentuk garis yang lebar, terdapat di antara dua buah tulang. Yang keempat ada linea, yaitu penonjolan tulang berbentuk garis yang rata. Selanjutnya yang kelima ada pekton, pinggir atau balung. Lalu prosesus, taju atau penonjolan tulang yang agak tajam. Lalu ada tuberculum, yaitu penonjolan tulang berbentuk bulat kecil. Dan yang terakhir tuberositas, yaitu penonjolan tulang berbentuk bulat besar. Selanjutnya ada bangun lengkung. Yang pertama ada fossa, yaitu lekuk tulang yang luas pada permukaan tulang. Yang kedua fossula, yaitu lekuk tulang yang kecil pada permukaan tulang. Yang ketiga fovea, yaitu lekuk tulang yang agak rata. Yang keempat foveola, yaitu lekuk kecil yang agak rata pada tulang. Selanjutnya ada incisura, yaitu takik berbentuk huruf V. Lalu ada sulcus, alur atau celah yang memajang terdapat pada tulang. Selanjutnya ada lubang, saluran, serta ruangan. Yang pertama apertura, pintu atau bolongan, ductus yaitu lubang atau buluh, fissura yaitu celah atau retak, foramen yaitu lubang bulat tempat pembuluh darah dan saraf, kanalis yaitu lubang berbentuk saluran, cavum itu rongga atau ruangan, meatus liang atau pintu saluran, selula yaitu ruang kecil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.